berhati-hati. Ya. Banyak sekali yang menginginkan kehancuran daripada Pak Ridwan bersama Mbak Ira. Dan bukan lain dari orang jauh, tapi orang-orang terdekatnya sendiri. Ya. Kebetulan kan saya kemarin juga ketemu sama Ustadz Radit dan saya ya alhamdulillah tepat waktu kedatangannya. Yang kemarin dulu itu ya. Ya, ya ada serangan Ya, tiga betul. orang. Ya. Itu salah satu anteknya. Kayaknya Vira ini taubatnya Sambal? karena sambal ya. masa lalu yang kelam. Itu kan tidak saya ungkap karena itu Betul. wilayah Mbak Ira. Ya, ya. Betul, pribadilah. Tapi di sini ternyata datanglah mantan suaminya bersama anaknya Mbak Ira. Nah, itu siapa itu? Apa karena mantan suaminya sering selingkuh, apa sering mukul, apa gimana? Mbak Vira harus jujur. Kalau Mbak Vira nggak jujur, netizen pasti nggak berusuk nanti nih, nggak Iya. berusuk. Tapi Nyerang lagi nih. Mbak Vira. Jangan-jangan yang dikatakan netizen benar pelakor yo. Raditana berkelana membasmi angkara, segala angkara murka di dunia. Lawan singkirkan kebenaran pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama lah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa menghembuskan dan menarik nafas setiap detik. Allah berikan dengan Rahman Rahimnya untuk seluruh makhluk. Tetapi kepada orang yang beriman Allah berikan Rahimnya di dunia sampai di yaumil qiyamah sehingga kita semuanya bisa menjalankan ibadah salat lima waktu dengan tepat waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam meniti jalan shiratal mustaqim, jalan naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keimanan dalam hati ini sehingga bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan kasih sayang dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat-sahabat semuanya, marilah kita panjatkan salawat salam kepada junjungan kita, lentera kita, cahaya kita, tuntunan kita yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mohon dengan setetes syafaat Rasulullah kita selalu dalam syafaat baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai di yaumil qiyamah, terkhusus dari fitnah dunia, fitnah dajjal, karena ada zaman akhir zaman banyak sekali orang yang sudah tertipu daya oleh dunia beserta isinya, agar kita kembali ke dalam fitrah yakni kawitannya manusia urip itu adalah kesucian di dalam kita menuju ke dalam shiratal mustaqim itu. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan keluarga lawas-lawase di dunia sampai di yaumil qiyamah sampai di jannahnya Allah, dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah abadan abada sak lawas-lawase, amin amin ya rabbal alamin. Kok diem aja itu, waduh ini udah chattingan sama janda ini. Lagi chattingan sama janda. Aduh, janda lagi. Susah ini. Jangan lupa saya menyapa kepada para janda-janda. Jangan sebut lagi nama itu, Gus. Kenapa? Karena sudah banyak janda yang masuk itu. Enggak, masalahnya gini, kalau kita berdua nyebutin nama janda pasti kita diserang. Kalau pribadi masing-masing aman. Mumpung saya ada di depanmu. Kenapa? Karena video-video yang lalu-lalu itu kamu selalu menyebut janda-janda. Bahkan saya dibilang ini penakluk janda. Waduh, ini bahaya. Enggak, wah kameramen kemarin ditayangkan ya? Wah, tayangin itu. Enggak Tersinggung saya itu. Tersinggung. Makanya Maaf, Gus. sekarang di depanmu, ayo kita bahas janda. Supaya apa? Para janda ini terhibur. Karena pada hakikatnya seorang perempuan yang menjadi janda adalah wanita yang teraniaya. Kita doakan mudah-mudahan para janda Teraniaya ya?
Teraneh ya, Kok bisa? mau ngambil. Kalau ada satu. Wah, perang Ukraina sama Rusia Maaf, ini. sayang maaf ya bercanda. Ayah bercanda kok. Mudah-mudahan kita doakan lah para janda, para duda, para jombloan, jomblowati, single parentah, single-singlean selalu diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jodoh yang bisa mengantar kepada jannahnya Allah, jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan keturunan jadikan keturunan yang soleh-soleh ada kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga menyapa para lover Kio Mania di mana berada, terkhusus kepada para pahlawan devisa yang berada di Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, Singapura, Ukraina, Rusia. Ukraina, Rusia jangan disebut. Terus? Di sana banyak janda. Nah, ya. Udah lanjut dah. Ini kalau berdua ini kacau terus yo, bahas janda mulu, nggak boleh gitu, Gus. Dosa, Gus. Astagfirullahalazim. Justru dosa itu loh yang akan mengantarkan kita ke dalam orang yang sadar. Oh ya. Karena tahu dosa maka kita jangan lakukan. Kalau nggak tahu dosa maka kita nggak akan bisa sadar. Kalau pura-pura nggak tahu gimana? Nah itu berdosa-dosa itu. Berdosa-dosa. Berlipat dosa. Pak Ridwan, gimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ustaz. Jangan sedih lah, kan udah selesai kok, aman. Vira kemarin lagi jogging. Tahu nggak di mana? Biasa. Lagi jogging dia. Jogging. Ya itulah intinya maksud saya. Jogging. Oke sahabat, mari kita awali segala sesuatu dengan berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan suatu pertemuan yang barokah, yang manfaat, dan mudah-mudahan membawa kehidupan ke depan khusus kepada keluarganya Pak Ridwan. Amin. Berikan keluarga yang Sakinah sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah yang akan kita lewati harus berhati-hati karena banyak sekali orang yang mau menghancurkan keluarganya Pak Ridwan bersama Mbak Vira ini. Ya, betul. Oke, mari kita bersama-sama bersolawat. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fakanuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fakanuri. anta iksiru awwali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya
أمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad dengan barokah dan lantunan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kita, hembusan dan tarian nafas kita jadikan suatu amaliyah yang barokah menuju ke jannahnya Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para janda semoga diberikan kesehatan. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Kok aminnya cepet basah sekali Gus. Pelaku penakluk. Waktu saya penakluk dukun santet. Nah, gitu. Salah paham mulu sahabat. Sebenarnya yang ngomong ini loh penakluk para janda. Saking aja nanti isi dapur bersama dapur-dapurnya terbang. Takut. Makanya kesini arahnya itu. Piring melayang. Nah itu. Besok tak cari satu lagi loh. Mau nggak? Ya Mbak Vira juga ngamuk. Kayak lampir. Maaf Mbak, bercanda. Tuhan gimana Pak? Lah di balik dukun ini sudah nggak asing lagi. Abang Gondrong. Yang selama ini Pak Ridwan percayakan. Iya. Kalau udah sabar dengan Mas Iya, Ridwan itu. berarti Iya. Sebab apa Pak Ridwan? Karena Rudi ini ingin memiliki Mbak Vira beserta seluruh hartanya Pak Ridwan. Itu tujuan utamanya. Harusnya Pak Ridwan tegas untuk menyingkirkan eksekusi aja sama si Rudi itu. Pikir lagi, dieksekusi lagi. Keprek aja keprek. Tapi udah apa ya nggak sama Pak Ridwan lagi sekarang. udah lama. Terus gimana Bang Radit? Kemarin kan sempat muntah darah juga itu Bang Radit itu menghadapi si dukun kontet. Itu gimana itu? Kena serangan apa itu? Saya kan coba diam aja. Malu-maluin dunia spiritual aja muntah darah. Maksudnya gimana nih Gus? Loh, kemarin itu muntah kecap itu loh. Gimana? Muntah kecap? Ya. Saya kira muntah darah. Kalau muntah kecap itu beda Gus. Ya kemarin kita muntah kecap ada muntah darah sahabat ya. Itu serangan kekuatan dari dukun tersebut itu benar-benar luar biasa. Iya. Ya mungkin lah Gus, dari masalah Pak Ridwan ini kan saya belum pernah terluka mengeluarkan darah Betul. ketika saya melawan dukun santet. Jangan salah, saya juga sedikit. Oh, lupa Gus. Berarti serangannya bisa dikatakan dahsyat ya. Dahsyat. Karena kemarin itu saya berfokus satu janda, janda lagi sih dibahas astagfirullah. Kalau saya ketemu sama Gus Hasim ini bahasnya mulu itu Pak. Enggak fokus-fokus. Kameramen jangan bilang angel-angel, nanti tak pecat kamu, mampus kamu. Ini memang kekuatannya si dukun ini sangat luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Yang pertama dia itu ada sangkut pautnya dengan Rudi supaya ketika berhasil menumbalkan janin yang digandung Mbak Vira itu akan semakin sakti si dukun. Oke. Nah nanti manfaatnya Rudi ini akan mengadu domba antara Pak Ridwan dengan Mbak Vira. Tujuannya apa ya tadi seperti Ya. yang katakan Paham. memiliki. Memiliki seutuhnya ya Gus ya. Iya. Ya tapi alhamdulillah lah pada kemarin kita mati-matian begini Pak Ridwan, Mbak Vira, Ya. kita tidak pernah membenarkan yang salah. Kita tetap akan menolong siapapun yang di sini dalam kondisi tidak berdaya. Kalau salah kita akan membenarkan. Tuh, kalau benar, ya semoga istiqomah. Ya. Walaupun masa lalunya Mbak Vira mungkin sekarang netizen masih sebagian masih belum percaya dengan tobatnya Mbak Vira. Tapi bukti yang sudah banyak di dalam video Kio, Raditana Official, Gus Asrori, Ustadz Yudiarsi, Kang Fajar, Om Milifa dan sebagainya, itu sudah menjadi banyak bukti Banyak bukti. bahwasanya Mbak Vira sudah berhijrah ke dalam
yang lebih bukan cuma itu bos, andai kata video tersebut tidak bisa dibuktikan bahwasanya Mbak Vira ini sudah bertobat beneran, tapi kan kita lihat dari konten kemarin Gus kan sebelum berangkat ke pulau ini kan Gus Hasim kan udah hipnotis. Itulah, karena saya udah berjanji sama netizen Pak. Apa yang udah saya rencanakan di sini membuat geleng-geleng para netizen. Toh awalnya saya nggak percaya dengan tobatnya Mbak Vira. Iya. Tetapi dengan bukti yang sangat akurat, apa yang tidak kita bisa percaya. Semua itu kehendak Allah. Betul. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hatinya manusia. Belum tentu sekarang jahat, besok tidak baik. Belum tentu sekarang baik, besok jahat. Itu loh. Jadi memang luar biasa, dan di sini Pak Ridwan bersama Mbak Vira tetap berhati-hati. Ya. Banyak sekali yang menginginkan kehancuran daripada Pak Ridwan bersama Mbak Vira, dan bukan lain dari orang jauh tapi orang-orang terdekatnya sendiri. Itu. Ya. Kebetulan kan saya kemarin juga ketemu sama Ustadz Radit dan saya ya alhamdulillah tepat waktu kedatangannya. Yang kemarin dulu itu ya. Ya, ya ada serangan tiga orang. Ya. Itu salah satu anteknya. Kayaknya juga ada juga kemarin itu dukung itu. Ada dia. Ada. Pokoknya gini. Selepas ini kita harus berangkat balik ke Pondok Gus Idris lah intinya gitu. Ya. Kita nggak boleh lama-lama di sini ya Gus. Ya. Karena walaupun kita ini sudah diutus Gus Idris untuk membackup Pak Ridwan. Ya. Maling atau yang akan mencelakakan Pak Ridwan ini lebih pintar lagi. Iya. Andai kata ini saya sendiri kemarin Mana mau nungguin, ente ngurusin janda. Sibuk janda. Nah, itu. gitu ya. Atau mabuk janda barangkali. Enggak, beda. Kalau mabuk janda itu lain lagi. Beda lagi. Beda. Undang-undangnya juga beda. Nah, Mabuk janda. Itu gimana sebenarnya ceritanya, kan saya nggak tahu dari awal ketika Pak Ridwan menghubungi sahabat Seret dan official, terus itu di mana Mbak Viranya? nah ini juga sempat belum saya tanyakan ini. Lupa terus saya tanyakan ini gimana Iya. ceritanya nih? Waktu itu kan saya lagi santai di rumah sama si Vira. Ya. Santai. Kebetulan Jangan dia panggil Vira dong sayang. kebetulan dia merengek-rengek minta, ya mungkin kalau cewek kan kebutuhan mungkin baju ya kan. Minta baju, merengek, oke lah saya persilakan, dia minta izin ke saya mau. Ya kebetulan ya salah satu tempat penginapan saya sama tempat shopping itu nggak jauh. Iya. Jadi saya persilakan, ya nggak apa-apa. Dia kan pergi sendiri, saya percaya dia, oke saya silakan. Terus saya coba beberapa jam saya hubungin, kok nggak aktif handphonenya gitu loh. Nggak aktif, saya telepon nggak aktif, saya panik. Habis itu ngubungin saya waktu itu kan? Iya Ngeyel benar. sih. Ya makanya itu. Mau keluar dibilangin, kemarin kan udah tak bilangin malam itu jangan kemana-mana dulu, Ya, hati-hati. ya, benar. Ini masalah luar biasa soalnya Ya, ini. benar. Soalnya si Rudi Gondrong ini benar-benar antek-anteknya itu banyak. Ya benar. Ya, ada di mana-mana intinya itu. Apalagi dia banyak uang dari Pak Ridwan. Dan kita juga bisa melihat di videonya Gio ini. Di situ juga ada mantan suami. Nah, itu Mbak. saya pengen nanya nih Mbak Vira, saya pengen nanya nih, laki-laki itu yang sama anak kecil itu siapa itu? Itu beneran mantan suaminya Mbak Vira atau
Iya, emang bener mantan suami saya dulu. Sampai netizen banyak yang marah-marah loh. Iya, otomatis. Kok Mbak Vira katanya kok jahat banget ninggalin suaminya, malah milih Pak Ridwan yang banyak hartanya. Ini juga harus kita klarifikasi Iya. nih. Sebenarnya yang meninggalkan ini Mbak Vira atau suaminya? Atau benar yang dikatakan di sana atau gimana nih? Kalau kita melihat daripada videonya Gio, Mbak Vira lah yang meninggalkan suami dan anaknya memilih Pak Ridwan yang kaya raya. Anakmu lo masih kecil di sana. Ya ada sesuatu sih memang Gus sama apa mantan suami dulu. Cuma kan anak mau saya aja nggak boleh. Gitu. Jadi Tapi- diperebutkan sih sebenarnya diminta ya sudah saya kasih. Ya seperti iya. yang tak sampaikan waktu tak hipnotis Mbak Vira bersama Pak Ridwan. Ya. Apakah Mbak Vira ini taubatnya Sambal? karena Sambal ya. masa lalu yang kelam? Mm-mm. Itu kan tidak saya ungkap karena itu Betul. wilayah Mbak Vira. Ya, pribadi. ya. Betul, pribadi lah. Tapi di sini ternyata datanglah mantan suaminya bersama anaknya Mbak Vira. Nah itu siapa itu? Apa karena mantan suaminya sering selingkuh, apa sering mogol, apa gimana itu? Mbak Vira harus jujur. Kalau Mbak Vira nggak jujur, netizen pasti ngabrusuk nanti nih, ngabrusuk. Lebih Nyerang lagi menyalahkan nih. Mbak Vira. Nah, jangan-jangan yang dikatakan netizen benar pelakor yo. Di mana-mana. Bagaimana ini? Tapi sebelumnya Pak Ridwan tahu kalau dia punya mantan suami. Sebenarnya nggak pernah tahu. Sebelumnya nggak pernah tahu. Oh. Cuma kan baru kemarin dia sempat terbuka mungkin hatinya ya. Iya. Bilang ke saya bahwa ini udah pernah punya suami, terus sudah punya anak juga. Terus dia sempat curhat, kenapa kok kamu ninggalin suaminya dan memilih saya? Ya, mungkin karena faktor ekonomi aja. Dia ninggalin suaminya sama anaknya, dan anaknya itu mau dibawa Sama Mbak Sama Vira, Mbak Vira. cuma suaminya nggak mau ya, nggak mantan suaminya. mau. Iya benar, nggak mau. Masalahnya itu juga menjadi masalah. Kayaknya kalau kita tanya terlalu dalam kayak juga nggak enak ya. Iya. Ya nanti Tapi tinggal kan kita harus klarifikasi apa namanya untuk para netizen. Karena yang disalahkan itu adalah Mbak Vira. Iya. Meninggalkan suami dan anaknya demi Kus kan nggak seorang pas lihat itu loh laki-laki. nangis-nangis tuh anak kecil itu Pak cari ya ibu otomatis. Mbak Viranya. Otomatis. Iya tapi kan Mama mana ayah. sama suami sama mantan suami saya emang nggak dikasih ketemu gitu. Iya, Udah artinya lama itu. selain daripada faktor ekonomi, apa Mbak Vira sering disiksa, sering dipukul, apa gimana itu bisa cerai itu? Harus jujur ya. Ya harus jujur. Harus jujur Mbak. jujur, ya. Kalau nggak jujur netizen marah. ngamuk. Bukan saya yang ngamuk, bukan Gus Hasi yang ngamuk, bukan Pak Ridwan yang ngamuk. Nanti kalau Pak Ridwan mau marah di belakang aja Pak Ridwan. Ya mungkin salah satunya itu sih Gus. Iya, itu beneran atau hanya dibuat-buat aja omongannya. Enggak beneran memang. Mau diputus lagi KDRT ya. KDRT. Jadi RT. So, bingung juga saya. Di sana lain, di sini lain, bingung ya terus. Ya, pada intinya kan kita harus bertanya kepada yang Berarti nanti ini harus ketemu. Harus klarifikasi juga di channelnya Gus Idris ini. Iya. Dia nggak salah paham. Sama mantan suaminya, sama anaknya juga. Ya, kalau mantan suaminya nanti ada kayak jangan dipertemukan kalau menurut saya. Wah, Kalau saya pribadi andai kata posisinya Pak Ridwan, takutnya Pak Ridwan aduh jotos lagi. Reward nanti jangan lah kayaknya. Jangan. Bisa jadi. Pokoknya nanti gimana caranya selepas ini besok kita harus berangkat lah. Segera berangkat kita harus balik. Ya. Iya. Ya. Harus balik. Soalnya di sana si Maya juga ya mungkin tahu sendiri kan. Ya. Jadi ini kan antara dukun ini juga ada sangkut paut dengan Mbak Maya, istri pertama Pak Ridwan. Kenapa? Karena di sini merasa menjadi korban ya Mbak Maya. Korban dari Mbak Vira. iya betul, dari Sehingga pelakor. yang Maaf, sudah Mbak. kita lihat di video-video sebelumnya Kyo dan yang lainnya diperalat oleh Rudi Iya. Mbak Maya, sehingga ingin menghancurkan rumah tangganya Pak Iya, iya. Ridwan. Sedangkan waktu kemarin-kemarin tak hipnotis Pak Ridwan sudah membuka. Iya. Cuma waktu kita tanya nggak mau mengaku. Betul Mbak Vira?
Nah, itu. Lebih baik jujur. Jujur. Walaupun kita jujur itu pahit nggak ada masalah. Daripada berbohong terbongkar akan menjadi penyakit. Tuh. Lebih baik kita ngerokok dulu. Apa namanya? Ambilin rokoknya Pak Ridwan di mobilnya beliau. Kuncinya enggak ada ya. Yaudah gini aja lah. Pakin aja. Wah, Gak apa-apa, pakin aja. ini. Gak apa-apa, pakin aja lah. Coba ya. Permisi ya, Ustaz. Iya, gak apa. Jadi sekarang udah berjalan. Itu mobil pribadinya Ada. atau memang mobilnya Pribadi kan di mana-mana kan ada saya. orang kaya? Ada. Kita dapat nggak ya? Nggak usah. Maksud saya nanti kalau kita sukses di YouTube dapat nggak ya? Jangan salah paham. Kalau udah padahal Wah, jangan. kok bilang Karena nggak kita usah? Bang, kita adalah lillahi ta'ala. untuk Bakar dulu, membantu. bakarin. Jadi kita jangan mengharap daripada Pak Ridwan. Enggak. Oh enggak. Tujuan kita untuk menebarkan kemakrufan, mengadakan kemungkinan siapa saja saudara kita yang sedang teraniaya, dohir maupun batin, kita akan membantu dengan lillahi ta'ala. Iya. Jangan mengharapkan imbalan kepada manusia. Ya kita nggak dapat apa, kita nggak pernah berharap Iya, iya. imbalan dari Pak Ridwan. Ketika masalah ini selesai kita nggak pernah dapat imbalan. Lebih Iya. baik disumbangkan ke Anak yatim. yayasan, anak yatim, ke pondok pesantren. Terus yang terakhir kepada janda. Iya, itu benar itu dijelaskan zaman dulu. Jangan santunan para janda. Santunan. Itu maksud saya. Jangan yang Kamu diam dulu. muda. Santunan sama nafkahi beda ya? Oh, Nafkahi beda. Nafkahi berarti selingkuhan. Kayaknya ini mau nambah ini Pak Ridwan. Gimana ini? Tapi gini, kalau Pak Ridwan mau nambah, ya nggak ada masalah. Tapi kan kalau Pak Ridwan pengen nambah, pasti Pak Ridwan juga pasti punya teman. Iya, teman. Nanti tinggal kenalin saya. Jangan Gus Hasim. Kalau kenalin Gus Hasim kalah saya. Waduh. Soalnya kalah ganteng aku maksudnya. Gawat. Iya. Tapi emang bener apa ya? Emang Ustaz-Ustaz ini banyak membantu dan Gus Iya. Idris. Jujur aja, mau maaf saya patahkan ini Pak Ridwan. Ketika Pak Ridwan datang ke pulau ini, ke daerah ini, Gus Idris aja menyuruh saya itu Ya, benar-benar tulus. ya benar. Nyuruh saya. Ya. Dan saya pun juga menerima apa adanya dan Ya. tanpa minta imbalan sama Gus Idris. Ya benar. Tulus. Bahkan kita mau dibayar 50 juta nggak mau. Ya. Kali 50 juta, Bos. Duh, Nambah kan lagi. berdua. Nambah lagi kemarin. Oh iya 150 ya. Ya, saya kira mau nambah 100. Jangan salah paham. Ini kemarin Kan 50 ya janda. dulu dia mau sogok saya dulu Mbak, zaman jahiliyah. Dulu ketika perang Badar melawan Ukraina. Jangan salah paham. Tapi kalau dilihat-lihat ini Pak Ridwan sama Mbak Fira ini, Mbak Fira ini semakin menjadi wanita yang solihah. Ya benar. Amin. Dari senyumannya Ya. seperti purnama. Purnama kayak ini Gus ya. Iya ya. Bukan ini. Artinya ada apa ya, sesuatu nur ilahi yang sudah berada dalam hatinya Mbak Fira. Tapi kalau saya lihat wajahnya juga Mbak Maya juga cantik Gus. Cocok dengan Terus Pak. gimana ini? Cahaya bersinar. Statusnya Mbak Maya ini gimana sebenarnya sekarang Pak Ridwan? Karena kan sudah lama juga Pak Ridwan sama Mbak Fira liburan ke luar kota ini, Ya. Statusnya masih apa ya? Talak. Bisa dikatakan menggantung. Sebenarnya itu kan Menggantung pengen masih. kita tuh kayak rundingan bertiga gitu kan ngomong baik. Ikhlas nggak Mbak? Ikhlas. Ikhlas. Jangan sampai nggak ikhlas lagi. ikhlas. Yang kemarin kan sempat saya bicarakan sama ya ada kita Tapi omongan Mbak bertiga. Fira tahu nggak? Kalau Mbak Fira itu datang ke keluarganya Pak Ridwan ini itu membawa petaka. Sadar nggak? Gimana? Sadar nggak? Tinggal Ya netizen Allah. yang banyak. Netizen banyak. Ya antara Iya. sadar gak sadar ya. Iya, sadar. Iya diterima. Waduh, mubasir. Ya semua itu kan karena kodok-kodoknya Allah. Iya. Seandainya Allah tidak mentakdirkan Mbak Fira bertemu dengan Pak Ridwan, itu mustahil. Memang Allah ini apa ya namanya itu, memperjalankan Mbak Fira bertemu dengan Pak Ridwan, bertemu dengan Mbak Maya sebegini rupa. Tapi kan dibalik semua itu Allah akan membersihkan dosa-dosanya Mbak Fira, Pak Ridwan, Mbak Maya.
Iya betul. Tanpa Allah memperjalankan keluarganya Pak Ridwan, di sini pasti dendamnya Pak Ridwan yang pernah saya hipnotis dulu itu gak akan pernah kebongkar. Belum lagi di channelnya Kio. Gitu. Sebenarnya tergantung daripada netizen ya. Iya. Kalau netizen itu mempunyai akal sehat, logika yang baik, bisa mengambil suatu tayangannya sebagai ibrah dan hikmah. Tapi Jangan bilang janda. enggak, Gus. Tapi gini, Gus. Gimana? Kamera ngantuk ya? Oh? Oh gitu. Tapi gini, Gus. Gimana? Rokok dulu lah, Gus. Sampai slow aja, Gus. Kalau serius pasti ngomong janda lagi nih. Lihat, kalau ngomong janda, HP melayang nanti. Kemarin saya ketampar sama istri saya. Ya otomatis. Dikira saya selingkuh. Ya iya. Para janda pada ngubungin Bang Radit itu protes. Janda tok kamu ya. Tapi Bang. jatahnya nggak dikurangin. Enggak. Enggak ya, Dia tetap ngomong ya? gini, jangan-jangan kamu ke luar kota nanti kamu ditraktir nih sama Pak Ridwan. Enggak, aku bilang gitu, traktir minum, maksudnya minum es campur. Waduh, bukan jajan. Jajan lain lagi ceritanya. Enggak, maksudnya jajan di Alfamart Iya, gitu loh. Iya, jajan. Tuh, Snack. permen. permen, Snack, iya, mie sedap, Iya, Indomie, rokok, Iya, dan sebagainya. jajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ini masih terancam, Otomatis. masih terancam. Kayaknya ini kita harus tumbangkan si Rudi ini. Iya. Karena itu salah satu faktor ini ya, apa yang membuat keonaran ya, bisa dibilang gitu mungkin si Rudi ini. Iya. Ya sumber daripada masalah itu yang apa namanya itu ambisi menguasai Mbak Vira, termasuk harta Pak Ridwan semua. Makanya Mbak Maya istri pertama Pak Ridwan beralat untuk menghancurkan bagaimanapun caranya. Gitu. Apa ini alasannya Mbak Vira ya? Saya pengen nanya lagi nih Mbak. Apa ini alasannya Mbak Vira ya? Ketika Mbak Vira menyogok saya sama Gus Idris sama saya, jangan ikut campur masalah ini, takutnya ribet atau gimana? Atau ini ya alasannya? Oh enggak. Kemarin kan emang apa? Khilaf. Iya. Gila. Takut aja dia apa-apa ya. Gitu ya. Karena dulu Mbak Vira kan ambisi untuk menguasai hartanya Pak Ridwan. Ya. Bener ya Mbak ya? Mungkin Jujur aja lah. karena apa ya, Mbak Vira itu selama menjadi istri ini, mungkin ya ini saya membaca dengan psikolog karena yang sudah dialami Mbak Vira ini selama menjadi istri mantan suaminya itu sering KDRT, kekurangan kasih sayang, perekonomian, sehingga ingin ambisi menguasai harta Pak Ridwan. Bukan begitu Mbak Vira? Salah satunya ya. Ya. Karena kalau dari psikolog, saya pernah belajar psikologis. Bahkan gerak-geriknya di raut wajah Mbak Vira, kedipnya, senyumnya, terus apa gerakan tangannya, Stop, itu saya Gus, tahu. stop. Bisa kebaca Ini- berarti. Bisa kebaca. Ini gombal yang Bukan, itu psikiater. Memang Psikiater. ini benar dari psikiater. Berarti pelaku. Bukan pelaku. Saya ahlinya, Oh, ahlinya. psikiater. Oh, berarti pelaku sekaligus ahlinya. Bukan. Bukan. Saya Bukan ada pelaku. suhu. Suhunya. Berarti pelaku. Duh, Bukan lagi. Bukan yang pelakunya. mengajari pelaku. Oh, berarti mantan pelaku, bosnya pelaku lagi. Iya dulu. Dulu. Ya, ketika perang Badar. Nah, Oh, iya. jadi saya mengajarkan para pelaku-pelaku itu rusaklah dulu, bejatlah dulu. Ketika kamu rusak, ketika kamu bejat, kamu akan sadar, kamu akan mempunyai pikiran yang suci, dari kerusakanmu akan menjadi orang yang baik. Contohnya siapa? Mbak Vira. Karena dari faktor KDRT, kurang kasih sayang, akhirnya ambisi ingin dunia. KDRT itu apa, Gus?
KDRT. Ya. Kurang ajar. Oh, kurang ajar. Kurang ajar katanya. Iya. Sehingga ingin menguasai hartanya Pak Ridwan, bahkan ingin membunuh. Membunuh. Kenapa? Karena Mbak Fira ini kalau secara psikiater lagi nih. Ya. Saya ini ahlinya para ahli. Intinya. Bakdul, Bakdul bukan. Jadi Mbak Fira ini sebenarnya dendam dengan lelaki. Kenapa? Karena sudah dijalani bersama mantan suaminya. Tapi alhamdulillah, ketika Mbak Fira awalnya rusak, di sini bisa menjadi yang baik. Loh, salut. Lalu sebaliknya, Iya. istri pertama Pak Ridwan, Mbak Maya, yang awalnya baik menjadi rusak. Ya, Kenapa? Faktor dendam. dendam. Makanya kita tidak bisa mengklaim orang itu baik atau buruk. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, kalau pengen cari laki-laki kayak gini, jangan kayak saya. Jangan, itu saya nonton ini. Kayak bosnya. Buat nanti. Ya. Kameramen belajar sama beliau. Beliau punya padepokan. Ada 5 cabang di Indonesia. Malang, Bali sama mana itu? Makassar. Makassar saya nanti Malaysia ada. Malaysia ada. Masya Allah. Terus Singapura. Singapura. Belum. Rencana Ukraina belum. Ukraina. Oh iya Gus, saya ada telepon dari Gus, ini saya angkat dulu ya. Siap. Silakan. Jadi makanya kita itu harus mendidik orang, semakin hari usia kita semakin berkurang. Hakikatnya begitu Pak Iwan. Apapun yang menjadi suatu ujian daripada Allah, agar Pak Ridwan bersama Mbak Fira tetap jangan frustasi, mudah putus asa, tetaplah menjadi orang yang baik. Yang sudah biarlah berlalu, yang akan datang dihati-hati. Kita berjalan aja sudah berhati-hati, kesandung tuh. Kasus. Bukan, ada batu nggak lihat itu. Oh. Berarti kan ngantuk ya. Oh ya, ini tadi Gus Gimana? Idris nelpon saya. Mana? Mbak lagi. Pak Ridwan sama Mbak Fira harus cepat-cepat balik ke pondok Ya, karena situasinya kurang baik. Lagi genting. Ternyata selain Rudi ini juga Gus Idris ini juga banyak antek-anteknya Rudi ini. ya. Bahkan gurunya juga udah muncul. Iya, bahaya ini. Nah, jadi kita harus meninggalkan kota ini, berangkat. Ini mau bareng-bareng sama saya sama Gus Hasim atau Pak Ridwan berangkat dulu sama istrinya atau bagaimana nih? Kalau menurut saya bareng-bareng. Bukan berarti saya mau dibayar tiket, bukan ya. Enggak apa-apa. Saya ikhlas belikan, enggak apa-apa. Kita bareng satu pesawat aja. Bareng katanya Gus. Enggak apa-apa. Ntar lagi saya coba booking kan. Lumayan kan. Yang beli tiket beli rokok. Lah itu. Ya. Saya bareng-bareng aja, Ustaz. Lembaran ya. Lebih baik ya, lebih baik, Karena- lebih cepat, lebih bagus. Besok malam kita harus ketemu sama Gus Idris. Ya. Ya mudah-mudahan saya dengan Gus Hasim ini nggak ada tugas lagi nih sama Gus Idris. Ya. Karena Apa nggak ada tugas? Tugas berpencar kita masih maksudnya banyak. berpencar. Ada yang ke Ukraina, ada yang ke Rusia, ngurusin janda. Saya mau ke ini Peperangan. Hah? Ada peperangan janda ini. Nah itu Atau Bukan perebutan. gitu, bukan. Perebutan. Bukan. Dukun santet maksud saya. perebutan wilayah. Itulah ya. Gimana ya Gus? Yes, pokoknya karena ini untuk keselamatan keluarga Pak Ridwan, Ya. termasuk Ya. Pak Ridwan dan Mbak Fira, apalagi Mbak Fira yang mengandung sudah Ya. berjalan 4 bulan. Loh, anaknya Pak Ridwan. Hati-hati. Bercanda. Fitnah itu lebih kejam daripada Kan aku bertanya mewakili netizen Gus, anak siapa? itu semua fitnah. 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 Iya. Fitnah. Termasuk kamu pernah difitnah juga kan? Iya, iya betul. Lah, Katanya, aduh, Pak Ridwan sampai marah sama saya. Ya, makanya Tak bilangi jangan Pak Ridwan, loh, Pak Ridwan nggak sadar loh. Saya loh baru 3 kali ketemu sama istrinya Pak Ridwan, betul nggak? Iya. Waktu itu, Pak Ridwan datang bertiga sama Mbak Maya, Iya. berdua lagi datang lagi. Iya. Habis itu, ya memang berikutnya saya berdua sama Mbak Fira, tapi kan ada kameramen. Iya. Terus tambah lagi. Tiba-tiba Ustadz Yudi juga datang. Iya. Masa saya pelakunya? Iya, toh. Yang nggak masuk logika. Nggak Makanya masuk kan logika. saya dari awal itu bicara secara logika, Pak Ya. Ridwan ya. Mm-mm. Ya saya juga banyak salah sangka juga terhadap Pak Ridwan, Mbak Fira, Mbak Maya. Karena
yang tahu faktanya adalah yang menjalani. Kita hanya bisa menerka-nerka dan bisa melihat dari faktor negatifnya tanpa melihat positifnya. Kalau kita ketemu duduk ngopi bersama begini, loh ini kan indah. Ya. Iya. Makanya Islam itu mengajarkan kita itu rahmatan lil alamin, amar ma'ruf dengan cara yang baik. Nahi mungkar ya. Nahi mungkarnya itu cara yang berani. Karena urusannya nyawa. Gimana kita bertemu dengan dosa? Itu bukan mungkar itu. Nakir. Karena kebanyakan Pak, sahabat-sahabat kita YouTuber ataupun yang enggak YouTuber ini banyak bersiar secara amar ma'ruf. Nahi mungkar. Nah, mungkin nggak berani, urusannya nyawa. Tanah ofisial ini, pokoknya janda dok ini, banyak janda, pusing. Dan jangan percaya ucapannya Gus Hasim yang mengatakan janda itu Semakin di depan. jelek, cantik semua Gus. Ya, siap. Kameramen diam, stop, jangan banyak ngomong, diam aja. Ya Gimana? mungkin itu saja ya Bang. Kita harus segera persiapan Pak Ridwan, Pak Fira, Ya. demi keselamatan Pak Fira dan Pak Ridwan juga. Ya. Karena saya lebih berpikir kepada kandungannya Ya. Mbak Fira. Kandungan saya enggak Gus. Doh, kandungan kamu Waktu kebanyakan. saya lagi lapar mau makan. Kebanyakan makan itu. Itu ya. Pasti netizen bilang aja mau ditraktir sama Pak Ridwan. Ya enggak lah mau. Wah, angel. Makanya pakai batu akik. Lupa. Ini kalau bahasa Jawa namanya ali-ali. Ali-ali ya. Biar supaya nggak lali. Kemarin ada juga saya punya batu aki namanya ale-ale. Beda lagi. Kalau Minuman itu ini, minuman. Beda. Bukan. Ale-ale sama ale-ale juga beda. Batu aki ale-ale. Oh. Kalau ale-ale yang dibuat minuman. Oh ya. Ini kan ale-ale apa ale-ale tadi? Ali-ali. Ali-ali. Cantik kalau saya Gus kalah. Boh, nggak tahu ini. Hajar aswad. Itu keluar jinnya enggak? Ini batu dari surga ini, hajar Loh. aswad. Saya batu dari bumi. Batu ginjal. Wes mungkin itu aja sama di sini kalau Kita hibur sebenarnya Mbak Fira dan ketawa sama Faridwan Ya. dia stres sebenarnya. Ya. Nah. tugas kita di sini untuk membackup Pak Ridwan bersama Mbak Fira, tugas dari Gus Kudus, dan kita besok mau ke Malang supaya Mbak Fira dan Pak Ridwan keselamatannya terjamin. Enggak belanja oleh-oleh Oh, buat oh ya siap. kita nggak minta, kalau dikasih Alhamdulillah. Tidak apa-apa, mungkin ustadz-ustadznya tahu area lokasi sini yang untuk oleh-oleh. Tahu, saya tahu. Oleh-oleh. Tahu. Kasnya apa oleh-olehnya di pulau Pokoknya mulai harga 2.000-an sampai miliaran saya tahu. Oh, baik. Saya tahu. ini? Ya, syukurlah. Yang penting Ya. bayar masing-masing ya. Enggak lah. Waduh, kita ini kayak aduh. Netizen pasti udah kampungan banget si Radita itu. itulah para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Belum, Bos. Terus Ya lanjut. Maksud saya lanjut untuk penutupnya. artinya kita bisa mengambil suatu hikmah di dalam kejadian yang sudah terjadi di dalam kehidupannya Pak Ridwan, terkhusus kepada Mbak Fira yang banyak diincar oleh orang-orang terdekat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Hidup Janda. Mudah-mudahan segera kelar, selesai, diberikan semoga. suatu Amin. solusi yang terbaik di dalam kehidupan dan keluarganya Pak Ridwan bersama Mbak Fira. Mudah-mudahan kandungannya Mbak Fira ini sehat walafiat sampai nanti bisa melahirkan keturunannya Pak Ridwan, bisa menjadikan anak yang soleh solehah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari fitnah dunia, ujian yang melebihi batas kemampuan kita semuanya. Tidak lain tidak lepas, semua yang ditayangkan ini adalah suatu ibrah untuk kita berpikir positif, mempunyai tingkah laku yang baik, mempunyai keimanan yang kuat, sehingga kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikuasai ambisi hawa nafsu yang angkara murka, kesenangan dan dosa, maka di sini akan ditundukkan oleh dunia. Tapi tujuan kita adalah
akhirat setelah kematian. Sebelum Allah mencabut atau menghentikan nafas ini, marilah kita menjadikan hamba-hamba yang selalu taat, selalu berprasangka yang positif pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada para janda-janda. Mudah-mudahan para janda diberikan jodoh yang soleh. Ya, mungkin ada kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa, tingkah laku Banyak, kepada Gus. Pak Ridwan, Mbak Fira yang Oh, ini sudah nggak ada. membackup kepada kita Sasi yang semuanya, banyak. termasuk kamu. Oh iya. Dan Pokoknya kepada kacau, sahabat. dan kepada Kacau. orang netizen di mana berada, kita mohon maaf ya. Tidak ada yang sempurna, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang ya. Betul. Di sana sampaikan kepada netizen. Bilang apa? Ya minta maaf lah. Minta maaf. Saya minta maaf ya. Itu aja. Buat ini sampai. Mabuk janda ya. Ngomong apa tadi? Mabuk janda. Mabuk janda. Emang kayak gimana mabuk janda? Dan terima kasih semuanya ya. Semoga apa yang kita sampaikan Amin. malam ini, amin. Amin. Apa yang kita sampaikan malam ini, Amin. bisa lanjut nggak, Gus? Siapa Bisa. Belum disampaikan. Apa yang kita sampaikan malam ini semoga menjadi hikmah untuk kita semuanya agar kita terhindar dari musibah. Amin. Contohnya musibah yang dialami oleh Pak Ridwan ya. Berarti ini ketika kita banyak uang belum tentu kita bahagia. Belum tentu. Apalagi nggak ada sama sekali. Sesuai dengan posisi, Pak. Kalau orang miskin nggak mungkin diberikan ujian seperti Pak Ridwan. Iya. Berarti Kaya belum tentu hidup bahagia. Bisa jadi utangnya banyak. satunya jawabannya cuma satu. Cukup memiliki istri yang satu kayak saya. Tapi pada hakikatnya pengen nambah lagi nih. Sebenarnya iya, cuman takut perang dunia Ukraina. Carikan Pak Ridwan ya. Ya. Jangan ketawa Pak Ridwan. Saya kan ketawa ini mulu ya. Bisik aja, bisik-bisik. Iya. Oke lah, teman-teman. Mungkin sampai di sini saya dulu teman-teman ya, karena besok Kita tiketnya sore apa malam ini? Pagi? kayaknya siang. Siang. Ya. Oke. Langsung, tapi belum check-in kan? Nanti beli dulu ya. Iya, saya ceritakan tiket. Kita akan langsung berangkat ya ke Pondok Pesantren Kolojana untuk menemui Gus Idris, untuk mengantarkan juga Mbak Fira dan Mbak Maya Ridwan. lagi. Kok saya emosi mulu. Oh. Aduh. Lanjut lagi Gus, saya pusing kepala aku Gus. Ya intinya kita doakan semoga Sore aja. Sore. Katanya mau belanja dulu. Oh, boleh. Iya, lanjut Gus. Iya, enggak apa-apa. Boleh. mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk Amin. menjadi orang yang baik. Amin. Kepada Pak Fira, jangan Amin. pernah bosan, jangan pernah frustasi, Amin. jangan pernah melihat masa lalu yang kelam dihujat oleh para netizen. Amin. Itu akan menjadikan suatu Amin. pelajaran kepada Amin. Pak Fira terus kepada Pak Ridwan. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya itu Amin. terhindar dari orang-orang yang berbuat dolim. dan Amin. penganiayaan. Seperti si Rudi si Gondrong. Amin. Betul. Jimat bukan suatu pedang, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah siji yang kita harus pegang atau rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia, tempat yang paling bagus, gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan solusi yang paling baik. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Setelah jalan naik pasti akan menurun. Jangan pernah percaya dengan siapapun, jangan pernah meminta kepada siapapun, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadikan suatu keimanan dalam hati lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya bersama Pak Ridwan dan Mbak Fira apabila banyak salah tingkah bersama Netizen Official karena sering menyebut para janda. Mudah-mudahan semuanya bahagia dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.